Dulu waktu saya masih vikaris itu dikasih tahu begini, kalau pimpin ibadah jam 6 pagi, suara itu vikaris harus tinggi. Kenapa Bapak Mentor? Karena kalau tidak tinggi suara, keras dan tajam, jemaat tidur karena jam 6. Ya itu katanya begitu. Kalau yang tidurnya nyenyak, puji Tuhan. Yang kurang, ya nanti masih ada siang hari, bisa tidur siang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika Bapak Ibu Saudara mengetahui ada orang yang iri hati kepada Bapak Ibu? Nah, kira-kira bagaimana? Bikin tambah iri. Bikin tambah panas. Orang baras punya kebiasaan, kita bikin makin panas, dia makin iri, makin panas kita bikin. Baras sekali itu, ciri khas orang baras. Baru rasa. Ya, semakin dia iri, semakin kita bikin panas dia. Ciri khas orang baras. Apakah juga ciri khas jemaat pelita? Tidaklah. Tidak ya, puji Tuhan. Kita belajar dari Ishak. Apa arti namanya Ishak? Ishak itu artinya dia tertawa. Jadi kalau ada nanti mau kasih nama anak, lalu mau supaya anak itu tertawa, kasih nama Ishak. Ishak itu artinya dia tertawa. Ishak diberi nama dia tertawa. Kenapa? Siapa yang tertawa? Ibu. Ibunya tertawa. Karena ketika ibunya mengandung, yaitu Sarah, usianya 90 tahun. Bapaknya 100 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa kelebihannya Ishak? Kelebihannya Ishak ya sabar. Berapa banyak ibu bapak pergi kerja berdoa dulu. Biasanya kita bangun langsung lompat, siapkan air, ambil egrek, kita pergi. Kita belajar dari Ishak bahwa kalau Tuhan sudah siapkan berkat, dan ketika kita mengupayakannya, maka kita akan memperoleh hasilnya. Pada masa perjanjian lama, salah satu tanda orang diberkati oleh Tuhan adalah ia memperoleh kekayaan. Untuk meneguhkan kepada kita bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, orang yang ingat DOA, bukan cuma ingat doi, tapi dia ingat DOA, diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan yang tahu kebutuhan kita itu, Tuhan yang adalah sumber doi itu, sumber berkat itu, akan memberikannya kepada orang yang sungguh-sungguh mau berdoa dan berusaha. Tidak hanya berdoa, tapi berusaha. Dan sebaliknya, tidak hanya berusaha, tapi juga berdoa. Jadi doa dan doi, ingat baik-baik, Vander dan Ami. Doa dan doi. Jangan karena sibuk cari doi, lupa doa. Perasaan iri itu ibu bapak biasanya tidak terlihat. Pura-pura di depan, selamat, mantap saya bangga kita sama-sama di sini, kau berhasil, saya bersyukur. Tidak terlihat. Kalau topengnya dibuka, maka wajahnya sangat jelas terlihat. Ibu bapak, pada masa itu, air itu sama berharganya dengan emas. Jadi pada masa Abraham ada banyak sumur yang digali. Dan apa yang terjadi ketika orang Filistin menempati daerah itu, mereka tutup sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham. Dan tahukah ibu bapak, tindakan menutup sumur itu adalah tindakan yang berarti tandanya adalah mau perang. Coba lihat ya ibu bapak, yang lihat, yang punya dampak besar sekali. Berkat Tuhan itu ibu bapak seperti judul sinetron, tidak pernah tertukar. Kalau putri tertukar di sinetron, tapi berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Berkat Tuhan ada dan khusus untuk saya dan saudara. Tuhan sudah persiapkan untuk masing-masing orang
sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan untuk dia terima, sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Berkat itu Tuhan sudah siapkan masing-masing kita. Pertanyaannya adalah, apa kita doa dan doi? Cuma persoalannya adalah terlalu sibuk kita cari doi, lupa kita pada Tuhan. Jangan habiskan waktumu untuk hanya doi sampai kamu tidak memberi waktu untuk Tuhan. Bayangkan kau punya waktu 24 jam, kau pakai untuk bekerja dan hiburan. Anak muda sekarang kan cuma dua, bekerja dan hiburan. Berapa banyak sih anak muda yang berdoa? Dan itu terlihat dari ibadah rutin gerakan pemuda seminggu. Semua orang memberi waktu untuk berdoa, beribadah, bersekutu, berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman.